dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini aku dan kita akan mempelajari tentang salah satu ajaran yang sangat diajarkan oleh Tuhan, yaitu adalah cara bagaimana sih kita mengasihi sesama. Pada hari-hari terakhir pelayanan Fananya, Tuhan memberikan perintah baru kepada para muridnya, yaitu adalah cara mengasihi. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 diulangi sampai 3 kali. Perintah tersebut merupakan perintah yang sederhana, akan tetapi sangat sulit untuk dilakukan, terutama untuk kita pada zaman yang sekarang ini. Yaitu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, pada Yohanes 15 ayat yang ke-12. Dan kalian juga bisa lihat pada ayat yang ke-17. Ajaran untuk saling mengasihi ini telah menjadi ajaran sentral dari pelayanan juru selamat. Perintah besar yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terdapat di surat Matius 22 ayat 39. Di dalam ayat tersebut Yesus mengajarkan bahwa kita harus saling mengasihi orang lain tanpa membeda-bedakan atau tanpa memandang status sosial orang tersebut. Saya nih punya perumpamaan yang sering diceritakan oleh Yesus, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Pada suatu hari, seorang pemimpin Yahudi bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dilakukannya untuk memiliki kehidupan yang kekal. Lalu, juru selamat pun mengatakan kepadanya tentang apa yang kitab Taurat katakan. Pemimpin itu mengatakan bahwa seseorang hendaknya mengasihi Allah dan juga mengasihi sesamanya. Yesus mengatakan bahwa dia benar. Lalu pemimpin itu bertanya, "Siapakah sesamaku, wahai manusia?" Yesus menjawab dengan menceritakan kepada orang itu sebuah kisah. Suatu hari, seorang Yahudi melintasi sebuah jalan ke kota Yeriko. Para penyamun merampok dan memukulinya. Mereka meninggalkan orang itu dan membiarkan orang itu terkapar dan hampir mati. Tak lama kemudian, seorang imam Yahudi lewat dan melihat orang itu. Imam itu berjalan di seberang jalan, akan tetapi dia tidak menolong orang tersebut. Kemudian seorang Yahudi lainnya lewat. Dia bekerja di bait suci, akan tetapi dia malah jalan di seberang jalan dan tidak menolong orang Yahudi tersebut. Lalu tidak lama kemudian seorang Samaria datang. Pada saat itu orang Samaria dan orang Yahudi tidak saling bergaul. Artinya mereka itu nggak terlalu dekat gitu. Namun ketika orang Samaria melihat orang Samaria itu merasa iba kepada orang Yahudi tersebut. Jadi orang Samaria tersebut membantu orang Yahudi tersebut dengan membersihkan luka-lukanya dan juga merawat lukanya. Juga dia memberikan pakaian yang dia bawa untuk orang Yahudi tersebut. Orang Samaria itu membawa orang Yahudi tersebut ke sebuah penginapan dan merawatnya sampai keesokan harinya. Ketika orang Samaria itu harus pergi, dia memberikan uang kepada pengurus penginapan dan meminta agar untuk merawat orang Yahudi tersebut. Setelah Yesus menceritakan kisah ini, dia menanyakan kepada pemimpin Yahudi, manakah dari ketiga orang tersebut yang adalah sesama manusia bagi orang yang terluka? Kemudian pemimpin tersebut mengatakan bahwa orang Samaria itulah sesama manusia karena dia telah menolong orang itu. Yesus memberitahu pemimpin Yahudi itu untuk menjadi seperti orang Samaria tersebut, atau Yesus memberitahu nih kalau kita itu harus seperti menjadi orang Samaria itu, menolong tanpa memandang dia itu musuh kita atau teman kita, tanpa memandang bulu lah pokoknya. Dari perumpamaan yang saya sebutkan tadi, kira-kira pelajaran apa nih yang kalian bisa dapat? Saya rasa sih banyak ya. Oke, oleh karena itu Tuhan Yesus bahkan mengajarkan untuk kita saling mengasihi sesama musuh kita. Terdapat pada Matius 5 ayat 44. Untuk itu mulailah kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Walaupun orang tersebut
tidak kita kenal siapa orangnya, dan juga walaupun dia musuh kita sekalipun. Nih. Dan juga aku punya satu ini nih buat kalian, yaitu janganlah kalian menebar kebencian lagi antar sesama, karena itu adalah salah satu kedagingan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Saya punya sedikit sharing, aku ada sharing sedikit ya buat kalian, siapa tahu bisa dijadiin contoh gitu kan ya. Jadi kan aku punya banyak adik ya, ada 3 kalau nggak salah, terus ada adik tiri juga. Nah jadi adik saya itu tuh beraneka ragam sifatnya kepada saya, ada yang baik gitu ke saya, ada juga yang ngeselin kadang sampai saya pengen marah-marah ke dia gitu kan. Nah suatu hari dia itu minta tolong ke saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah dia, dan di saat itu saya sedang tidak dalam mood yang bagus gitu seperti sekarang gitu. Saya lagi bete, capek pulang sekolah gitu, habis itu langsung les gitu, saya capek gitu. Terus tiba-tiba dia langsung ngerengek minta ajarin gitu kan. Terus kata saya, tunggu sebentar, aku masih capek gitu. Tapi akan tetapi dia teriak-teriak ke aku kayak minta buru-buru kerjain PR-nya, sedangkan kenapa nggak dari sore gitu menurut aku gitu minta ajarinnya. Kenapa harus malam pas aku pengen istirahat gitu baru minta ajarin gitu kan. Jadi pas dia teriak-teriak begitu, aku makin naik pitam kan, aku kesel. Gak lama akhirnya aku ngeluarin kata kasar ke dia dan gak sengaja teriak ke dia. Dan akhirnya dia kaget ngeliat ekspresi aku ke dia. Dan akhirnya dia nangis dan ngadu ke nenek aku. Dan abis itu nenek aku langsung kayak kamu kenapa sih sama adik kamu gak boleh begitu loh, itu namanya membenci adik kamu sendiri gitu. Kemudian saya kayak langsung sadar, oh perbuatan saya ini salah ya, berarti saya nggak boleh begini ya sama adik saya. Saya langsung kayak begitu. Habis itu nggak lama kemudian saya langsung minta maaf ke adik saya jajanin dia jajanan yang dia suka, karena kalau nggak begitu dia nggak mau maafin saya gitu loh. Dan habis itu saya langsung berbaikan sama adik saya, dan saya mulai sekarang kayak langsung mikir saya harus bersabar dalam kondisi apapun, nggak boleh langsung emosi, nggak boleh langsung main hakim sendiri pokoknya. Dan kalian juga harus begitu ya, walaupun saya tahu kalian semua punya emosi yang berbeda-beda dan juga punya kadar marah yang berbeda-beda kan pasti. Tapi saya mohon kalian tolong banget bersabar dalam kondisi apapun itu, walaupun kalian sedang mungkin yang perempuan lagi PMS atau apa gitu, atau capek gitu kan ya, bersabar aja pokoknya. Ingat Tuhan gitu loh. Tuhan gak suka kedagingan apa yang kalian perbuat kalau marah gitu. Oke, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.